Oke, jadi sekarang kita akan mulai bahas Kapita 1. Sebelumnya perlu diomongin juga ya bahwa materi-materi untuk matematika nanti bakal ada masuk ke dalam satu buku gitu namanya ya Skrip Samlung. Di bukunya lumayan tebal, nanti bisa dijual. Terus beli di toko buku Brol kalau nggak salah, agak lupa. Cuman nanti kalau misalnya nggak mau beli versi cetakannya bisa mungkin cari ke temen versi online-nya ya. Ini versi tahun 2023 summer semester ini di scan sendiri. Oke. Jadi kita mulai masuk ke Kapita 1 Linear Gleichung System. Jadi pertama di sini kita itu belajar cara menyelesaikan LGS Linear Gleichung System ini menggunakan matriks dan juga nantinya pada akhirnya belajar matriks itu sendiri. Jadi, oke, buku ini sebenarnya agak penjelasannya ya dalam bahasa Jerman semua. Jadi karena gue bakal jelasin dalam bahasa Indo, jadi gue bakal tulis semuanya sendiri sini manual. Tapi tenang aja, at the end of the day sebenarnya sama aja. Jadi mungkin bisa bisa apa ya buat mereka yang kurang ngerti di pelajaran di kelas bisa langsung lihat ini. Oke, jadi pertama tentang matriks. Matriks itu sendiri kita langsung aja. Matriks itu misalnya ada namanya matriks A. Matriks A ini punya anggota A1, A2, A3, A4. Ini egal mau nulis gimana. Pokoknya di sini dalamnya nanti ada angka. Nah, di sini tuh namanya Zeile. Bisa dihitung gini, satu ini Zeile 1, Zeile 1, yang ini Zeile 2. Jadi Zeile baris ya. Terus hasil itu kolom ini, satu kolom ke bawah A1 A3 ini adalah spalte. Spalte 1 dan ya itu juga sebelahnya spalte 2 karena nggak cukup tempatnya nggak bakal gue tulis. Oke, jadi matriks itu bisa ditulis ukurannya sebuah matriks itu bisa ditulis sebagai Zeile kali spalte. Jadi ditulis ukuran titik 2 Zeile kali spalte. Oke, biar lebih jelas gue biruin ini. Oke, agak. Mana biru. Terus habis itu spalte gue hijauin. Hijau. Oke. Jadi ini berarti nanti jadi 2 kali 2. Matriks 2 kali 2. Karena silanya ada 2, spaltanya juga adalah 2. Oke, untuk penulisannya sebenarnya agak egal. Dia nggak terlalu peduli. Kadang kalian ada yang nulis matriks bentuknya bisa begini ya. Kadang ada yang nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau enggak ada yang mau tulis A sama dengan pakai bullet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tuh egal, nggak ada yang peduli. Tapi yang pasti kalau untuk determinan dia tuh penulisannya kayak gini, pakai tegak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini determinan. Dan untuk determinan itu sendiri penulisannya sebenarnya di matriksnya begini, biar bisa dibedain nanti. Jangan lupa waktu ujian kayak gitu. Ini at least yang diajarin sih gitu. Cuman kalau misalnya mau bilang penulisan lain boleh atau enggak, bisa tanya sendiri ke Hersibel. Biasanya sih dia bolehin kalau enggak terlalu aneh. Oke, jadi sekarang untuk jenis matriks, ini nggak keluar dalam ujian sih, technically ini cuman pertama kita bahas dulu ininya. Untuk jenis matriks ada yang namanya paling pertama adalah Einheits matrix. Einheits matrix ini kita tulis simbolnya itu E di sini. E itu Einheits matrix itu harus diingat adalah matriks yang cuman 1 0 0 1, yang 1 0 0 1 kayak gini. Dan ya makin kalau jadi besar bentuknya bakal 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dan seterusnya. Makin kalau jadi 4 ya tinggal nanti tambahin sini 0 0 0 1 yang sini seterusnya. Itu Einheits matrix.
Dan nanti ada gunanya itu buat mencari hasil dari sebuah LGS, cuma itu nanti dulu. Ini buat pengetahuan dulu aja, ini basicnya. Kemudian kita ada jenis matriks yang kedua, quadratische matrix. Ini yang jumlah Zeile sama dengan spalte. Pakai kuning emas aja. Zeile sama dengan spalte. Oke, jadi contohnya ya kayak tadi yang bisa dilihat matriks A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Matriks B adalah let's say 3 ya, sama persis kayak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini seperti yang kita lihat, ini matriksnya 2 kali 2, Zeile sama dengan spalte jumlahnya 3 kali 3. Ini quadratische matrix. Oke, ini basically buat basicnya yang perlu diketahui sebelum mulai kapital 1 adalah ini. Cuman jenisnya matriks, perbedaan determinan dan penulisannya, dan juga ya cara menghitung ukurannya sebuah matriks dan bedain Zeile dan spalte. Oke, selanjutnya kita bakal mulai langsung dengan yang namanya LGS atau bisa dibilang lineare Gleichungssystem. Bentar, dikasih garis dulu buat membedakan. Oke, jadi apa itu LGS? Kita bisa lihat di sini, masuk ke dalam contohnya. LGS itu sebenarnya tuh kayak di Indo ya, banyak kita pernah sering lihat bentuknya yang kayak 130x ditambah 60y sama dengan 20, terus 40x tambah 2y sama dengan say 11 gitu. Ini namanya LGS. Dan cara penyelesaiannya kalau di Indonesia biasanya kan kita bisa substitusi, eliminasi, ini dikaliin dulu multiplikasi misal kali 2, terus nanti dikurangin baris pertama gitu gitulah. Nah, cuma di sini kita belajar cara menyelesaikannya pakai matriks. Jadi kita nggak bisa bilang misal nomor satu ini kita ya kayak tadi 1 kali 2 dulu, jadi 260x tambah 120y sama dengan 40, terus nanti ini dikurangin 2, yang dikali berapa serah, itu enggak. Kita belajar di sini enggak gitu. Dan dalam ujian harusnya sih nggak boleh ya. Nggak pernah ditanya juga sih, cuman mending jangan. Tapi waktu ujian kemarin nggak keluar, jadi agak hoki-hokian. Oke, jadi misalnya kita say punya sesuatu yang gampang dihitung, 0,5x ditambah 0,5y sama dengan 4,9. Dan ini 0,6x ditambah 1y, langsung aja ya, y sama dengan 6,6. Oke, ini ada persamaan 1 dan ini ada persamaan 2. Oke, ya jangan lupa soal-soal kayak gini biasanya dalam bentuk soal cerita sih. Jadi makanya itu kurang keren di ujian akhir nanti. Jadi biasanya jarang keluar. Oke, nah kita bisa ubah ini ke dalam matriks. Nah, gimana cara ubahnya? Kita lihat ini, gue tandain. Dan situ ini, oke ini gue tulis 1 deh biar lebih jelas. Ini tandain juga. Terus kanannya kasih hijau. Nah, ini bisa diubah jadi matriks dengan cara kita tulis begini. Buka kurung besar dulu. Kita tulis di sini 0,5. Ini 0,6. Terus di kanannya 0,5 dan 1. Terus kita kasih garis. Ini buat memisahkan. Ini di kanannya lagi adalah 4,9 dan ini 6,6. Oke, jadi cara penulisan matriksnya. Ini gue geser ke bawah biar gue bisa taruh sesuatu di bawahnya ntar. Di sini, ini X, ini Y, dan di kanannya adalah ya ruas kanan. Nggak usah ditulis apapun ya. Oke. Nah, sekarang cara penyelesaiannya LGS itu ada 3 cara. Jadi kita udah, sekarang ini step 1, kita udah bisa mengubah yang namanya persamaan biasa yang lurus ini jadi persamaan matriks. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menyelesaikan matriks ini? Ini ada 3 cara. Pertama adalah namanya Gauss-Jordan.
Gauss-Jordan. Yang kedua adalah Cramer, aturan Cramer. Ini teknik Gauss-Jordan, aturan Cramer. Yang ketiga adalah inverse. Inverse itu di Indonesia pernah diajarin ya, jadi harusnya nggak terlalu susah. Terus oke, sekarang kita langsung aja mulai dengan Gauss-Jordan ya. Jadi Gauss-Jordan tuh intinya adalah kita plus atau minus per Caylor atau Spalte. Jadi misalnya ini gue hapus, kita pakai Gauss-Jordan. Jadi misalnya gue mau asumsi ini, kan kita bisa lihat ini, gue plus minus per Caylor, jadi maksudnya ini kan Caylor 1 nih. Ini pakai ini deh. Caylor 1, Caylor 2. Nah, Caylor 1 ini gue lihat gue bakal kurangin dengan misalnya berapa kali lipatnya Caylor 2 misalnya. Jadi misalnya kayak gini, gue jadiin pecahan karena lebih gampang dilihat pecahannya. Ini 1/2, 3/5, 1/2, 1. Terus ya 49/10 pasti. Dan juga 66/10. Oke, gue dilihat di sini yang bisa gue nolin yang mana. Jadi targetnya kita pada akhir semua tiga cara itu adalah mendapatkan matriks biar nanti jadi bentuknya itu seperti Einheits matrix. Jadi yang 1 0 0 1 begitu. Ini yang jadi Einheits matrix yang tadi dijelasin di awal. Intinya ruas kirinya maksudnya harus jadi kayak gini. Nah, kita lihat yang mana yang bisa dinolin. Yang paling gampang, nggak usah yang susah-susah, adalah ini. Setengah ini sama satu ini. Ini bisa dinolin salah satunya gampang dengan cara kita kurangin aja 1/2 dari Zyle 2. Zyle 2 kita kaliin setengah. Jadi kalau mau logikanya di sini 1/2 yang ini ya. 1/2 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 0. Berarti nanti di sini jadinya dari ini kalau ruas yang kiri ini 1/2 dikurang 1/2 kali 3/5 ini bakal jadi 1/5, yang ini bakal 0. Dari sini hasil itu di bawahnya bakal sama karena gua nggak ngapa-ngapain, gue biarin 3/5 1. Dan di sininya tentu saja bakal berubah, jangan lupa di ruas kanannya ini bakal jadi 16/10 dan di sini tetap 66/10. Oke, kita udah bisa nolin salah satunya. Oke, ini gua hapus dulu biar nggak jelek. Oke, kita udah bisa nolin salah satunya. Sekarang gimana caranya kita bisa nolin lagi yang lain. Nah, ini gue biruin biar kelihatan. Nah, ingat ini tuh adalah X dan Y. Seperti yang kelihatan di atas. Ini tuh X dan ini tuh Y. Dari Zyle 1 aja, dari Zyle 1 ini, kita sebenarnya bisa lihat bahwa nilai X itu berapa. X itu nilainya kan jadi kalau di sini 1/5 X ditambah 0Y sama dengan 16/10. Nilainya ini itu sebenarnya gampang. Nah, tapi kita perlu nilai yang namanya nilai Y. Dan ingat, di sini kita nggak diajarin cara substitusi dan eliminasi. Jadi kita nggak boleh pakai nilai X yang kita dapat dari Zyle 1, terus masukin ke Zyle 2 yang 3/5 sama 1, 66/10 itu. Makanya itu kita harus nolin lagi seperti cara yang kita lakukan pada Zyle 1 itu. Oke, setelah connect dengan ini, kita bisa lanjut. Ini berarti kita bisa anggap, kita cari gimana caranya kita nolin. Kita lihat ini itu kelipatan 3 ya. Ini Zyle 2 adalah kelipatan 3 dari Zyle 1 punya X. Jadi ini bisa kita jadiin minus 3 Zyle 1. Hasilnya jadinya, ini gue biruin aja biar jelas. Oke. Hasilnya jadinya 1, 0, 0, 1. Terus ini 16/10. Salah 101 lagi. Ini kecepatan 1/5 01. Dan di sini 18/10
16/10 jadinya. Nah, biar bagus bentuknya, biar seperti E, biar kayak E, ruas kiri ini biar kayak E, ini sebenarnya nggak wajib ya, cuman dalam ujian kalau punya waktu lebih, biar lebih keren secara estetika, bisa dijadiin 1001 kayak yang E, itu di sini kaliin 5. Ini karena ini 1/5 kan kita mau jadiin 1001 kayak E, ini kali 5 di sini. Tapi ini nggak wajib sebenarnya, dari sini udah kelihatan hasilnya langsung. Tapi ini biar bagus aja, biar lebih gampang lihatnya. 1, 0, 01. Sini 16/2. Dan di sini tetap 18/10. Dari sini kita bisa lihat bahwa, ini gue tandain lagi X. Ini ya. Bisa dilihat bahwa X sama dengan 16/2 sama dengan 8. Dan Y adalah 18/10 1,8. Ya, dari sini itu kelihatan. Begitu. Ya, walaupun ini juga hasilnya sama aja sih. Cuman ya, lebih bagus ini bentuknya. Secara bentuk, tapi ya dalam ujian nanti nggak bakal ngaruhin nilai kok. Jadi, ya. Nah, itu namanya cara Gauss-Jordan. Nah, sekarang gimana cara pakai aturan Cramer? Aturan Cramer tuh sebenarnya gampang, sama aja. Itu namanya aturan Cramer tuh kita bakal nanti pakai determinan. Nah, tapi sebelum masuk ke aturan Cramer, ada beberapa kejadian-kejadian unik yang bakal masuk mungkin dalam FSP. Misalnya, di sini kita lihat bahwa kita dapat hasil yang pasti kan, 8 dan 1,8. Kita dapat hasil yang real. Apa yang terjadi kalau misalnya hasilnya nggak real? Kayak misalnya gue anggap gue bikin suatu persamaan yang nggak jelas. Misalnya X plus Y sama dengan 4. Terus 2X plus 2Y sama dengan 8. Ini kan ada dua variabel, tapi sebenarnya persamaannya cuma satu. Karena persamaan kedua ini adalah 2 kali lipatnya ini. Jadi sebenarnya cuma satu persamaan. Nanti ini di dalam FSP ini bakal keluar di bagian ketiganya biasanya mencari persamaan mana yang nggak bakal ada jawabannya. Nah, salah satu ciri khasnya adalah salah satu persamaannya adalah n kali lipat dari salah satu persamaan. Ini contohnya ini. Ini itu n kali lipat nih. Nah, kalau dalam bentuk matriks kan jadi 1, 1, 2, 2, 4, 8 ya. Nah, terus pakai Gauss-Jordan ya. Gue pakai Gauss-Jordan. Let's say dikurang 2Z 1. Berarti jadinya 1, 1, 0, 0. Ini 0, ini 4. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada namanya nih 0, 0, 0. Jadi ruas kiri itu full 0, ruas kanan full 0. Nah, kalau misalnya ruas kiri ini full 0, ini namanya unendlich Lösungen, atau bisa dibilang L itu unendlich. Ya, unendlich, indefinite lah. Unendlich viele Lösungen. Oke. Nah, kalau misalnya ruas kanannya tidak 0, ini kan ruas kanannya 0 nih di sini. Kalau ruas kanannya tidak 0, let's say jadinya 1, 1, 4, 0, 0, 2. Ya, di sini kita bisa lihat 0 ruas kiri, di kanan itu tidak sama dengan 0. Berarti L-nya nanti jadi ohne Lösung, atau bisa dibilang L sama dengan 0. Jadi L-nya nggak ada jawaban. Jadi kita bayangin misalnya pakai persamaan X plus Y sama dengan 4 ini, berarti logikanya nanti jadinya apa ya, X plus Y sama dengan 4, terus ya di sini 0 sama dengan 2. Ini kan nggak masuk akal nanti sininya. Jadi makanya L ohne Lösung. Mana ada persamaan yang bisa kayak gini. Oke, jadi cuman itu aja palingan ya. Dan kalau misalnya dia minta penulisan, oh ya, di sini bakal ada penulisan biasa kayak di Indo kita bisa penulisan Lusung sama dengan ini kan udah bentuknya kan. Kalau ini kan belum ada bentuknya. Yang ini yang di kanan ini bentuk yang mirip kayak gitu adalah L bawah kurung
X sama dengan Y plus A, terus Y bilangan real, atau juga bisa dibilang X bilangan real, Y sama dengan X plus A, atau X min A sih, dalam konteks ini X min A jadinya. Oke, ini maksudnya itu misalnya dari sini kita bisa lihat persamaan kedua ini nggak bakal hasilin apapun. Jadi persamaan kedua ini kan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Itu benar, tapi kita nggak bisa tarik kesimpulan apapun. Nah, jadi kita tarik kesimpulan dari persamaan pertama ini. Dari persamaan pertama ini, 114, gue tulis ke bawah sini. X plus Y sama dengan 4. Kita kan bisa unendly Wheeler lusungan karena ada indefinite banyak. Ya bisa 0, 4, 1, 3, dan seterusnya. Bahkan pecahan juga bisa kan. Nah, dari sini kita makanya bikin kesimpulannya, lusungnya adalah X sama dengan 4 min Y. Atau bisa dibilang juga Y sama dengan 4 min X. Ini kan egal sebenarnya. Salah satunya egal. Dan dari sini kita bisa tulis kayak di atas itu X sama dengan 4 min Y, di mana Y adalah bilangan real, atau L sama dengan X bilangan real, Y sama dengan 4 min X. Itu adalah teknik Gauss-Jordan. Jadi Gauss-Jordan punya 3 kemungkinan ya, kalau misalnya mau dibilang. Kemungkinan pertama adalah dia bakal unendlich viele Lösungen, yang kayak gitu penulisannya. Kemungkinan selanjutnya adalah dia bisa tidak ada jawaban, atau kemungkinan ketiga yang biasanya kita paling berharap adalah ada jawaban. Satu itu. Oke, itu untuk Gauss-Jordan. Untuk selanjutnya adalah aturan Cramer. Aturan Cramer sekarang nomor 2 part 2 Cramer. Oke, untuk Cramer ini konsepnya sebenarnya sama kayak Gauss-Jordan. Coba misalnya cek ada nggak ya contoh yang bagus. Kalau nggak ada agak itu sih. Nah, ini angkanya bagus. Oke, pakai nih. Oke, atau nggak pakai soal sama aja deh. Pakai soal yang sama ya. Kita tulis ulang aja. Ada yang namanya tadi 0,5, 0,5, 0,6, 1, 4,9, 6,6. Oke. Dari aturan Cramer, intinya adalah kita pecah ini jadi part A. Ini bagian ini part A. Dan bagian kanan adalah part B. Jadi kita step pertama adalah cari namanya determinannya A. Determinannya A, atau gue bisa tulis begini, itu sama dengan 0,5, 0,6, 0,5, 1 sama 0,2. Ini nanti bakal gue jelasin, tenang aja, cara cari determinan. Walaupun ya pada harusnya kebanyakan mungkin udah tahu yang rumus determinan. Cuman oke, gue lanjutin aja. Ini pokoknya intinya kita cari determinan. Nanti cara cari determinan gue kasih tau. Selanjutnya adalah kita pindahkan ruas kanan B ini dengan mencari apa yang mau kita cari. Jadi misalnya di sini ini X kan, gue tulis ini X ya. Kita cari yang pertama kita cari adalah determinan AX. Jadi kita cari determinan AX, itu pertama kita ubah dulu matriksnya dengan substitusi ruas kanan ini kita gantiin bagian X. Jadi di sini jadi 4,9, 6,6. Dan di sini kirinya tetap 0,5 dan 1. Ups, warnanya putih. Ya, biar langsung aja gue jadiin determinannya nih, penulisannya. Gini sama dengan berapa? Jawaban 1,6. Oke. Dan untuk determinan AY bakal sama juga. Determinan AY itu akan jadi 0,5, 0,6, 4,9, 6,6. Di sini akan jadi 0,36.
Oke, jadi dari sini bisa kelihatan ya. Jadi kalau kita cari bagian X, bagian AX ini, kita harus ilangin ini kolom X ini, kolom X ini, kita ilangin, gantikan dengan kolom B ini. Itu kalau mau cari X. Kalau mau cari Y, kebalik, ya sama. Tinggal Y-nya dihilangin, gantiin B. Ini kayak gini, tinggal cari determinannya. Ya, untuk determinan itu cuma tinggal, kalau buat ini 2 kali 2 tinggal dikaliin aja ya. Jadi dari sini 0,5 dikurang 0,6 kali 0,5 sama 0,2. Itu oke, paling itu aja. Terus apa ya? Oke, sekarang kita lanjut. Determinan nanti masih bakal dibahas, tenang aja. Ini buat yang penasaran yang tadi kalau determinan 2 kali 2 ini. Oke, selanjutnya adalah step selanjutnya, step 4 adalah kita cari X. Jadi kalau misalnya tadi Gauss Jordan kita udah cari 1001 yang kayak tadi, mana tuh? Atas. Nah, ini kita udah cari 1001 baru dapat X dan Y. Kita bisa langsung pakai determinan. Rumusnya simple banget. Ini justru gampang banget, adalah X itu adalah determinan dari AX per determinan dari A. Jadi dari sini simple banget ya. Cuma ditinggal 1,6 per 0,2 sama dengan 8. Dan nomor 5 sama persis. Y adalah determinan dari AY per determinan A sama dengan 0,36 per 0,2 sama dengan 1,8. Ups, mabok udah malam. 1,8. Oke, jadi 8, 1,8 kita bandingin sama hasil sebelumnya karena soalnya sama kan. 8 dan 1,8 juga. Oke. Jadi bisa dilihat caranya Kramer, caranya Gauss Jordan, ya gleich egal, sama aja pada hasil akhir. Nah, ini nanti bakal ada masalahnya karena kalau misalnya determinannya ternyata 0, ini kan bisa dilihat nih determinan gak ada yang 0 ya. Ini 0,2, 1,6, 0,36 nih yang di kanan ini hasilnya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya nanti malah determinannya 0? Nah, ini bakal nanti ada hubungannya sama cara hitung determinan. Cuman karena ini udah bahas Kramer, bakal gue bahas juga sama kayak Gauss Jordan tadi. Apa yang terjadi kalau 0, 0, 0, 0, 0 dan bukan 0. Nah, kalau misalnya determinan A-nya 0, di sini nomor 1 ini determinan A-nya yang bagian kiri. Gue tulis saja biar semuanya ngerti jelas. Ini A, ini B kan, ditulis kanannya nih. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau determinan A 0? Determinan A sama dengan 0. Kalau determinan A sama dengan 0, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah semua determinan AX sama dengan AY, sama dengan AZ, sama dengan 0. Jadi semua determinan ini nih yang kita cari, yang habis kita tukar-tukar B sama part B sama A-nya, kalau sama dengan 0, maka ini nanti adalah unendlich viele Lösungen yang jawabannya bisa indefinite banyaknya. Dan ini harus Gauss Jordan. Ini harus balik kita pakai Gauss Jordan karena kita mau tentuin yang tadi yang L sama dengan X sama dengan Y plus A, Y bilangan real. Kalau misalnya nggak pakai Gauss Jordan, ya nggak bisa ditentuin karena dari sini nggak kelihatan. Nah, part kedua yang lebih enak adalah kalau misalnya salah satu determinan AN, ya AN gue tulis AN aja karena AX, AY, AZ pokoknya nggak sama dengan 0. Ini literal salah satu aja, maka ini jadinya keine Lösung, nggak ada jawaban. Nah, kalau yang ini kita nggak usah pakai Gauss Jordan karena udah jelas itu keine Lösung. Tapi yang untuk semua determinannya sama dengan 0 itu harus balik ke Gauss untuk nentuin L sama dengan berapanya. Oke, itu untuk aturan Kramer. Selanjutnya adalah ya inverse matrix. Inverse matrix nggak bakal gue bahas karena ini soalnya sangat basic ya. Ini bakal gue bahas cara inverse, tapi gue nggak bakal bahas cara kerjain pakai inverse. Cuman kasih tunjuk aja einfachnya karena ini super itu gampang. Inverse,
Inverse ini misalnya gue punya 1001 ya, XY 953. Ini tuh logikanya itu begini. Ya ini sebenarnya udah kelihatan jawabannya sih. Cuman ya ini kelihatan jawabannya sama. X plus 0Y 95 0x ini 1 tambah 1Y 93. Ya ini jelas kelihatan, cuman ini buat tanda kutip konsepnya. XY sama dengan 1001 min 153. Ya agak gak itu sih, agak nggak guna sini soal, cuma ya beginilah konsepnya. Intinya ntar tinggal di inverse aja. Tapi ini technically di ujian ya mungkin lebih cepat pakai cara Kramer sama Gauss Jordan, karena nanti bakal kelihatan. Ini kalau di FSP harusnya soalnya kalaupun keluar nggak mungkin matriks 2x2. Kalau matriks 2x2 kan inverse gampang banget. Kalau buat matriks 3x3 harus pakai adjoin gitu-gitu, tapi itu cara Indo. Cuma nanti ada cara di sininya juga. Ntar gue bakal ajarin, tenang aja. Oke, jadi itu caranya buat LGS. Cuma 3 cara ini. Ini part 2 dari Kapitel 1 ya. Atau part 1 ya malah ya. Ya, karena part 1 tadi buat perkenalan apa itu matriks, jadi assume ini part 2. Oke, kita lanjut. Yang namanya determinan. Determinan. Oke, sekarang determinan namanya yang pertama Sarus ya, aturan Sarus. Ini nama-nama sebenarnya nggak bakal keluar FSP, cuman at least tahu aja buat kalau orang ngomong Sarus. Oh ya, oke, ini Sarus. Ya. Sarus ini cuma buat 3x3 ya. Jadi matriks 3x3. Ya, kita udah tahu di Indo ini sering banget kepake. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tulis lagi ulang di sini A, D, G, B, E, H. Terus ya perkalian ke kanan, ke bawah, dikurang dengan perkalian ke atasnya. Gitu. Jadi pernah dilihat, mungkin cari di internet sendiri, nggak apa-apa, bisa. Tapi yang pasti nanti hasil akhirnya bakal jadi begini nih, step by step. Kita iniin, emasin. Jadi A, E, I dikurang lagi, mabok. Ditambah B, F, G, tambah C, D, H. Nah, itu kan semuanya ke kanan tuh, ke kanan bawah. Dikurangin yang naik ke atas begini. Shit, gitu. Oke. Dikurang G, E, C, dikurang H, F, A, dikurang I, D, B. Atau ya kalau mau, kadang ada orang nulisnya begini, G, E, C, tambah H, F, A, tambah I, D, B. Ya, egal. Tapi ya ini matriks determinan maksudnya. Oke, itu untuk Sarus. Kemudian tadi namanya Laplace. Jadi Laplace ini pakai contoh aja karena udah waktunya kayaknya udah kelamaan ya. Bakal langsung gue tembakin ke contoh aja di sini. Nah, ini ada determinan tapi sini nggak ada Laplace. Bentar. Kita cari dulu Laplace. Ini nggak dipakai adjoint. Pernah nggak ya pakai Laplace? Harusnya pernah. Well, kalau nggak pernah harus bikin salah satunya. Sad banget. Sedih juga sih nggak ada Laplace. Harusnya ada. Ini Gauss, disuruh Gauss. Transpose belum, nanti diajarin santai. Laplace. Masa nggak ada? Ini Laplace. Oke, ini contoh soal pakai Laplace. Jadi ini gue screenshot aja. Ngapain screenshot ya? Di copy paste aja. Karena udah terlalu besar gini, males juga. Total ini Laplace. Oke, dikasih judul namanya Laplace. Oke. Laplace ini simple sih rule-nya. Jadi pertama kita mulai dengan plus di kanan atas. Jadi gue gambar di kanan ini ya. Ini gue hapus deh plus min plusnya biar lebih jelas. Oke.
Sebentar lagi saya, oke. Jadi kita mulai dengan step pertama plus di kiri atas. Salah ngomong tadi, kalau gua ngomong kanan atas udah agak mabok. Nah, cara simpelnya adalah kita ke bawah sini nih, kita ke bawah sini jadi plus min. Nah, terus nanti kita ke kanan ini. Kanan sini di min plus min, ini kan min jadi plus min. Plus min plus min plus min plus. Oke, jadi bakal ada yang nanya, apa sih gunanya plus min? Kayak nggak guna banget. Nah, itu sebenarnya gunanya tuh gini, untuk kerjain determinan yang 4 kali 4 5 kali 5 ya intinya Laplace itu kerjain yang lebih besar sama dengan 4 kali 4. Kita pakai Laplace buat ancurin ini namanya matriks. Jadi misalnya kita pakai base Caylor, base-nya, uh, jadi matriks, gini deh, untuk Grunkenntnis, untuk pengetahuan dasarnya dulu daripada kita lihat ini kita udah cara pembahasan udah tahu ini plus min plus gimana cara setupnya. Sekarang gue ajarin caranya, konsep dasarnya Laplace. Laplace itu simply cuma tinggal A B C gini kan, terus D E F G H I. Nah, assume gue malas deh plus min plus, jadi ya min plus gini kan. Nah, assume gue mau malas pakai cara sarus kan, padahal ini bisa cara sarus kan, ini 3 kali 3. Nah, gue bisa pakai base style ini gue jadiin base, so called base. Ini bisa gue ubah jadi namanya A, karena plus A gue kurung. Nah, karena gue pakai A, ini gue tutup. Jadi ini assume ini gue coret ini begini. Jadi bakal bentuknya E H F I gitu. Karena kan ADG gue pakai jadi base, jadi otomatis hilang, dan gue lihat pakai A dulu. Jadi itu kecoret. Terus dari situ untuk gue pakai D, ini gue coret D. Ini berarti jadi minus, mana tuh putih D. Terus B C H I. Terus nanti bakal ada plus. Oke ya, ya ini nggak usah gue coret lagi ya, kalian udah ngerti lah. G di sini bakal jadi B E C F. eh Garis tegak. B E C F. Oke ya, intinya sarus Laplace itu begini. Dia terserah kalian egal mau pakai base apa, bahkan base kalian bisa bilang base nya pakai tegak begini bisa, yang pasti bukan kayak apa tuh, cari tebak kata, yang cari kata tersembunyi yang bisa miring begini, yang nggak bisa begitu. Cuman bisa nggak ya, nggak bisa sih. Nah, nggak bakal bisa, nggak pernah bisa, mungkin harus dicoba, cuman harusnya sih nggak. Cuman ya gitulah, jangan aneh-aneh kalau belum terlalu bisa. eh Ya intinya bisa horizontal bisa vertikal, kalau miring diagonal nggak pernah diajarin, tapi kalau penasaran punya waktu lebih boleh dicoba. Ya intinya ini konsepnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kenapa kita pakai Laplace? Karena Laplace itu simply kita bisa, seperti yang kita kelihatan tadi tuh, perkalian itu kan perkalian tuh. Perkaliannya gampang banget kalau banyak angka nol. Kayak contohnya ini nih, yang ini nih, spalte ketiga. Ini kan banyak nol nih. Nah, kita bisa pakai dia jadi base. Karena dia banyak nol, maka perkalian kita bakal nanti hasil akhirnya ngitungnya gampang. Makanya itu di sini mata ini lihat pakai spalte 3. Dari spalte 3 kita bisa lihat ini 0. 0 yang pertama ini 0. 3 ini kan berarti gue coret di sini. Ini ketutup. Terus ini kan ketutup juga. Karena pakai 0 yang pertama jadi 320, 320, 013, 320. Hal yang sama berlaku juga buat yang nanti angka 1. Begini, segini. Ini kan ketutup nih nanti. Jadi 231, 013, 320. Dan seterusnya. Sebenarnya kalau kalian perlu waktu, kurang waktu ya, ini nggak usah ditulis karena ini kan hasil akhirnya 0. Ini kan egal, angkanya 0 jadinya. Nah, dari sini kita bisa lihat cuma tinggal satu ini. Ya tinggal satu
dikalikan dengan ini ya pasti 1, jadi egal, gue langsung hilangin dalam perhitungan ini dan langsung gue lanjutin pakai sarus. Cuman kalau kalian gabut atau bukan gabut ya, kalau kalian lebih prefer Laplace, bisa juga ini langsung pakai Laplace. Jadi misalnya gue tulis di sini, ups, 203 130. Ini mau pakai Laplace plus min plus, ini ya min plus min. Itu kalian bisa juga pakai Laplace di sini. Tapi ya kalau kalian lebih prefer pakai Sarus bisa juga. Dan ya ada satu trik di mana kalian bisa having fun, have fun dengan yang namanya Laplace ini. Kalian bisa ilangin bikin sesuatu yang susah jadi gampang. Jadi misalnya contohnya nih, gua tulis di sini ada yang namanya uh, assume 2 12 8 1 4 3 min 4 6 3 1 1 5 6 0 5 1. Oke, bisa dilihat sini kan yang 0 cuma ada 1. Dan kalau kalian pakai tile 2 nih begini kan ada 12 tuh. Jadi jelek banget angkanya, ntar bakal jadi gede. Nah, gimana caranya kalian nolin? Nah, ini namanya kita gabungin sama Gauss Jordan. Inilah kenapa kita belajar Gauss Jordan tuh gitu. Jadi misalnya gue kurangin di sini ini minus 12 spalte 3 min 3 spalte 3. Ini kan spalte 3 nih, ini spalte 3 di sini. Nah, ini hasilnya bisa diubah jadi gini. Ini keren juga sih sebenarnya, cuman agak aneh tapi keren. 34 min 5 min min lagi mabok 3 6 0 0 1 0 terus min 4 min 7 1 5 terus 59 min 59 min 9 5 1 ya. Bisa dilihat sini jadi lebih gampang kan, jadi Zyle 2 nya nih jadi banyak 0, cuma tinggal 1 itu ya. Ini nanti bakal bentuknya begini, terus nanti bisa plus min plus, tapi kan kita pakai Zyle 2 jadi nanti hasil kita pakai di sini min plus min plus. Nah, udah gitu. Ini yang pertama gua hapus biar nggak bikin bingung. Nah, jadi karena kita pakai Zyle 2 dan ya tinggal dihitung. Terus nanti kalau angkanya jelek ini kan nanti angkanya gue langsung aja ya jadiin jawabannya min 1 min 34 min 4 min 59 min 5 min 7 min 9 651. Ya, kita bisa lihat angkanya tanda kutip agak jelek, kita bisa nolin lagi ya, same kayak cara pertama. Misalnya ini min 6 Zyle 3 min 5 Zyle 3 Zyle, terus nanti bakal hasilnya jadi min 1 320 291 min 59 min 949 38 0. Dan ya nanti kita ulang lagi pakai salto 3 ya gitulah, dan seterusnya dan ya seterusnya. Intinya begitu, itu cara seru ya. Kalau mau lanjutin oke, kita selesain ya, jangan biarkan satu soal tergantung begini, kasihan. 320 291 49 dan 38. Dan hasil akhirnya adalah 2099. Tinggal dikaliin ya, nanti boleh bawa kalkulator kok, tenang aja. Tapi nggak semua jenis kalkulator dibolehin. Oke, ini udah. Ya intinya determinan cuman begini. Cuman ada Sarus, Laplace, gabungan Sarus, Laplace, dan Gauss Jordan. Ya ini bisa kelihatan sih, ini udah gabungan Sarus, Gauss Jordan, Laplace ini. Oke. Dan selanjutnya adalah mungkin notes, tips and tricks ya, tips and tricks, tapi agak kurang kepake sih karena nggak ada waktu juga sih di FS Painter buat aneh-aneh ya. Nah itu nggak usah. Sekarang gue bakal ngomongin hubungannya dengan matriks
Matrix Basics, Matrix. Oke, kita belajar Matrix Basics saja karena udah ke cover semua sih determinan ini untuk poin ini. Matrix Basics. Matrix itu basicnya, jadi pertama operationnya, operator ya, assume gue punya matrix A 1, 2, 3, 4 dan matrix B segini 5, 6. Ini kan berarti 2 kali 2 ya, ini 2 kali 1 kan, ups, kebanyakan, ini agak bulat. Nah, sekarang gimana caranya gue boleh namanya pertama operator A tambah B, boleh nggak? Ini nggak boleh, amin B, itu juga nggak boleh. Karena untuk syarat ini M1 kali N1 harus sama dengan M2 kali N2. Jadi jumlah ini nih, ini harus sama dengan ini. Jadi intinya Zyle kiri, Zyle A sama dengan Zyle B, spalte A sama dengan spalte B jumlahnya. Itu harus sama. Kalau nggak bisa di plus, nggak bisa di minus. Itu buat ingatan aja. Kedua adalah perkalian. Perkalian matriks, let's say matriks 2 kali 2 ya, A kali B nih. A kali B. Itu karena dia matriks 2 kali 2 dikali matriks 2 kali 1. Syaratnya tuh matriksnya itu adalah M kali N, gue tulis di sini. Ini sama ntar emas saja. Nah, ini lebih bagus. Ini hasilnya bakal jadi matriks 2 kali 1. Ya, ini di SMA pernah diajarin sih. Jadi kurang keren, kurang ya. Intinya matriks M kali N dikali matriks N kali O, hasilnya pasti bakal jadi M kali O. Ya, intinya kalian bakal perlu lihat ininya aja sih, sama atau enggak N. Udah itu, terus ketiga, matriks A bagi matriks B, itu nggak bakal pernah ada. Never. Ini nggak bakal pernah ada sih. Karena yang nggak ada aja. Paling ada inverse, tapi itu bukan pembagian, jadi nggak logis. Terus lanjutnya nanti inverse bakal dibahas, tenang aja. Transpose A transpose. Ya, oke, gue gambarin aja nih A normal ya. Yang sekarang kita bakal bahas transpose. A B C D E F G H I. Kalau di transpose tinggal diputar aja sih. A D G, terus hasil itu B E H udah pasti, dan C F. Ya, F-nya agak bentar lagi jadi Oiro itu, tapi nggak apa-apa lah. Jadi intinya yang di kanan ini bakal jadi begini, atau ya pokoknya intinya horizontal jadi vertikal, vertikal jadi horizontal. Ya, gitu. Intinya tinggal diputar aja. Dan ya tips and tricksnya ya A transpose ditransposin lagi ya pasti bakal jadi A. Yaitu logika aja, kalau kamu puterin horizontal jadi vertikal dan vertikal itu lagi balik jadi horizontal ya pasti kan hasilnya sama kan. Itu terus ya tips yang lain mungkin buat diapalin, kalau pengen bisa begini, A dikali matriks Einheits matrix yang 1001 itu yang bentuk E. Ini kalau lupa 1001 itu sama dengan E kali A, sama dengan A. Tapi yang harus diingat, A kali B tidak sama dengan B kali A. Oke. Jadi intinya dua begini, perhatiin aja. Kalau Einheits matrix ya gleich egal, bodo amat mau diputer-puter. Gitu. Oke, setelah minum air kita akan masuk dengan inverse. Inverse itu materi terakhir untuk Kapita 1 ini ya. Jadi pada akhirnya nggak tahu udah berapa lama ini untuk video ini. Akhirnya ini inverse udah terakhir dan capek banget, udah jam 10 malam. Oke, lanjut inverse. Happy-nya ya inverse rule-nya sih ya, rule gampangnya. Kalau gue punya
matriks dengan matriks yang sama di inverse-nya sama dengan min 1 dikali A sama dengan Einheitsmatrix. Jadi intinya nih gini. Intinya kalau gue kaliin inverse dari sebuah matriks dengan matriks itu sendiri bakal jadi Einheitsmatrix. Kalau misalnya sebuah inverse gue inversein jadinya balik ke normal. Ya sama kayak transpose lah, balik ke normal. Selanjutnya adalah Gauss-Jordan. Gauss-Jordan inverse ya. Sekarang kita langsung cari aja inverse menggunakan Gauss-Jordan ya. Tapi sebelumnya itu kan buat 3x3. Oke, sekarang gini biar lebih kelihatan bagus. Inverse 2x2. How to dapatin inverse 2x2? Pertama, ini nggak ada cara spesial, pakai aja rumus yang kayak biasa, seperdeterminan dari A. Oke, gue tulisnya lebih gampang, bagus begini. Determinan dari A dikali D min B min C A. Ini dengan matriksnya A sama dengan A, B, C, D. Dah, itu rumus di Indonesia banyak banget ini, sering dipakai harusnya. Dan sekarang matriks 3x3. Ini yang membuat pusing. 3x3 dengan juga 4x4 dan teman-teman ya, 5x5, 6x6. Ini caranya itu kalau 3x3 ya, di dulu pernah mungkin ada yang pernah belajar adjoin A sama cof A, terus saya nanti ini di transpose. Cuman gue nggak bakal ngajarin itu karena jujur gue pertama kali juga pakai itu di sini karena uh, penasaran aja kalau gue kerjain gitu. Cuman ternyata caranya ribet banget dan nyebelin. Jadi tapi ya either way dua cara itu sama aja sih sebenarnya. Sama-sama harus banyak gambar. Ini gue cari dulu soalnya ada nggak ya. Nah ini yang gue pakai coefficient sama adjoin. Agak goblok sih, cuma nggak masalah. Ada nggak ya yang pakai 1001? Harusnya ada. Kalau nggak salah ada. Ini pakai adjoin coef juga. Well, technically egal sih pakai adjoin sama coef, cuman tidak disarankan. Oke, nggak ada, fine. Kayaknya gue harus tulis manual aja. Iya, gue tulis manual aja deh. Ups, itu elektronik. Oke, jadi let's say gue punya matriks A namanya 1, 2, 1 min 1 min 5, 1, 2, 6, 1. Nah, matriks ini gue ubah bentuknya, kejauhan. Gue ubah bentuknya jadi 1, 2, 1 min 1 min 5, 1, 2, 6, 1. Di kanannya gue tempelin 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, jadi intinya bisa kelihatan ya, ini memang udah kelihatan banget. Di sini itu A, di sini itu matriks Einheits matriks. Nah, ini bakal gue jadiin pakai cara Gauss-Jordan. Jadi ingat di sini tuh segala sesuatu bakal ada aneh-aneh, dan di sini terutama kita bakal Gauss-Jordan yang pakai plus minus, plus ya mau plus minus kali K kali Z berapa, Zn plus minus K kali Zn plus minus K kali Zn. Ya, intinya misalnya ya, kita lihat di sini gue mau nolin apa, let's say gue nolin ini ya. Ini gue nolin nih. Kan ini. Jadi ini minus Z3. Terus nanti gue bakal gambar terus. Ini jangan lupa nanti di ruas kanan bakal kena juga Z3 nih. Jadi di sini kan 0. Terus min 2. 1. 2 min 5. 6. 1, 1, 1. 1, 0, 0. Ini kan 0 dikurang 1 ya. 1, 0, min 1. Jadi intinya ruas kanan juga kena ya. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dan proses ini karena waktu kita yang udah malam,
Proses ini bakal diulang-ulang-ulang terus sampai bagus, sampai hasil akhirnya. Jadi ini ulang plus minus K dikali Zn, diulang sampai ruas kiri bakal jadinya sama persis kayak gitu, 100 010 dan ya di ruas kanan ini bakal ada ini. Kita langsung tembak aja jawabannya karena udah capek banget. 1 2 2 3, ini bakal namanya A-1 dan di sini harus E. Ingat ya, jadi di ruas kiri itu harus E. Kalau nggak bentuk E nggak boleh. Jadi intinya bentuknya harus rapi, yang 100 00 10 dan 001. Nggak boleh 100 terus isi 001 010 itu nggak boleh. Itu. Jadi intinya ya gitu. Ini untuk inverse. Yep. Dan dengan inverse ini semuanya selesai untuk kapital 1 ini. Menarik banget. Kita udah belajar banyak banget ini, dan ya hopefully ini bisa membantu lu pada buat nanti habis dengerin for lesson misalnya ada kurang ngerti apa, komen di sini, atau mau ngulang buat FSP mungkin video ini juga boleh. Dan saran gue kalau buat nanti FSP jangan lupa kerjain alter klausur gini. Yang begini-beginian alter klausur kerjain aja. Ini biar seru. Dan gue saranin pas kerjain alter klausur di timerin ya, jangan lupa timerin. Kayak ya beginian di timerin, kerjain berapa lama. Kalau gue saranin kalau bisa setup mungkin kan waktunya 90 menit ya, jadi timerin aja sejam gitu, sejam lebih dikit gitu kalau bisa. Dan ya nanti bakal dibahas juga sih nanti sama itu. Oke, dengan begitu video pertama ini selesai. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.